Oke, kita mulai ya untuk dataran pustaka minggu ini. Sesuai dengan RPS dan kontrak kuliahnya, untuk minggu ini kita membahas bagaimana sih menyusun kata kunci atau keyword atau kata-kata penting ketika kita ingin mencari literatur. Jadi, literatur itu berguna sebagai bahan bacaan awal ketika kita membutuhkan sudah sampai sejauh mana sih penelitian ini dilakukan oleh peneliti-peneliti lain, kemudian kebaruan apa sih di bidang topik bidang tertentu sudah berjalan sejauh apa, itu bisa dengan bantuan kata kunci saat pencarian literatur. Saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ya, Bu. selamat pagi ya. Oke, untuk minggu ini juga mungkin tidak terlalu sulit ya. Jadi memang kenapa kita perlu mengajarkan kalian mengenai menyusun kata kunci untuk pencarian literatur, sementara mungkin beberapa dari kalian sudah jago ya menggunakan Google untuk mencari artikel ataupun bahan kuliah dan lain-lain. Nah, memang ketika kita belajar berkaitan dengan literatur atau sumber pustaka, referensi yang akan kita gunakan untuk penelitian ataupun proyek kita yang akan kita buat atau yang akan kita kerjakan, perlu untuk mencari literatur yang biasanya tidak akan ditemukan di Google begitu saja. Jadi kita memang lebih spesifik kepada database terhadap database artikel-artikel dari publisher-publisher ternama. Kalau kita mau Google pun, biasanya kita tidak menggunakan Google yang google.com, tapi Google Advanced. Mungkin pernah dengar ya, atau pernah menggunakan juga. Jadi, kalau kita menggunakan, semakin spesifik kita menggunakan kata kunci, kemudian teknik yang kita gunakan, maka semakin banyak juga referensi yang akan kita dapatkan berkaitan dengan topik atau tema yang kita kerjakan, proyek atau penelitian yang akan kita kerjakan. Jadi untuk pencarian literatur ini apa gunanya? Biasanya ketika kita membuat artikel ilmiah, baik itu artikel ilmiah untuk paper atau jurnal, maupun proposal-proposal seperti PKM, penelitian, atau proyek-proyek, ada lomba misalnya seperti lomba mahasiswa di universitas baik dalam negeri maupun luar negeri, atau yang diadakan oleh kementerian, dan lain-lain. Biasanya pada bab 2 ada literatur review atau studi literatur atau penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, dengan adanya bab itu, maka harus kita isi dengan sampai sejauh mana sih kita sudah melakukan pencarian terhadap mungkin teknologi atau ide atau konsep ataupun inovasi terhadap ide yang juga kita miliki. Jadi hal-hal yang serupa bisa kita masukkan ke dalam bab tersebut. Makanya untuk minggu ini fokus di menyusun kata kunci karena tidak semudah kita mengetik kata kunci di Google kemudian sudah selesai kita dapatkan apa yang kita butuhkan. Jadi tidak hanya berdasarkan Google saja, bisa berdasarkan database-database yang juga dimiliki oleh publisher-publisher jurnal, kemudian library-nya UNER atau library-nya Perpustakaan Republik Indonesia, itu juga bisa kita gunakan. Butuh strategi, strategi ini meliputi strategi, jadi metode ya, meliputi metode apa yang kita lakukan terhadap data yang kita punya misalkan, atau butuh ide dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, misalkan seperti itu. Jadi, apa sih yang mereka sudah lakukan saat ini? Misalkan COVID-19, sudah buat aplikasi apa saja sih yang ada di dunia ini, peneliti yang ada di dunia ini? Kemudian, bagaimana caranya mendeteksi COVID-19? Apakah cukup sekarang misalkan dengan antigen, swab, dan sebagainya? Kemudian, apakah bisa mendeteksi COVID-19 itu dengan batuk atau teknik yang lain? Nah, itu bisa kita dapatkan ide atau inovasi dengan membaca literatur. Jadi termasuk salah satu strategi yang bisa kita terapkan. Kenapa? Yang pertama, karena ledakan informasi yang semakin tidak terkendali.
Ini jelas karena kalau penelitian itu pasti semua orang di dunia ini yang baik itu mahasiswa S1, S2 yang memang bekerja sebagai peneliti atau research dan development, atau dosen, akademisi, profesor, dan sebagainya pasti melakukan paling tidak penelitian. Tidak harus tidak harus kompleks ya penelitian yang dilakukan, tapi bisa penelitian-penelitian sederhana yang kemudian dipublikasikan. Jadi semakin banyak informasi, maka kita sebagai yang akan meneliti selanjutnya harus bisa untuk memilah informasi tersebut. Kemudian informasi yang didapat relevan dengan topik yang diinginkan. Ini jelas. Karena COVID-19 itu luas sekali skupnya, dari segi mananya COVID-19 yang akan dipecahkan atau yang akan kita bantu dengan ide atau inovasinya kita. Dari segi teknologi kah, atau dari segi komposisi atau komponen vaksin kah, atau dari segi bagaimana caranya memudahkan perjalanan ke luar negeri, atau ada hubungannya dengan ekonomi, sanitasi, lingkungan, dan sebagainya. Jadi skup-skup yang relevan dengan ide kita, itulah yang akan kita cari sumber-sumber atau referensi ataupun daftar pustakanya lewat teknik yang akan kita pelajari pada minggu ini. Kemudian yang ketiga, menghemat waktu pencarian dan mempermudah proses pencarian. Kalau kita tahu tekniknya, otomatis akan memudahkan kita dengan menggunakan search engine tersebut untuk mendapatkan topik yang cepat, yang relevan dari berbagai sumber atau database yang dimiliki oleh publisher-publisher terkenal yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita tahu tekniknya, otomatis waktunya juga cepat ya. Misalnya kita melakukan proyeknya ada berlima, kita bagi 5, kamu cari ini, kamu cari ini, kamu cari ini, kemudian 1 hari saja mengumpulkan bahan untuk literatur itu sudah bisa. Jadi tidak perlu sampai 1 minggu, 2 minggu, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, untuk mendapatkan informasi lain yang berhubungan dengan topik kita. Nah, di sini maksudnya apa? Kita juga tidak bisa memungkiri misalkan yang saat ini kita fokus di kesehatan, mungkin yang dari kedokteran, kesehatan masyarakat, tapi kita juga harus melek bagaimana sih yang sudah dikembangkan selain dari bidang kesehatan. Seperti kesehatan dengan teknologi sekarang sudah menjadi satu kesatuan ya, sudah banyak yang dari kedokteran inovasi-inovasinya yang merambah ke teknologi. Jadi minta bantuan anak-anak teknologi membuatkan aplikasi untuk memudahkan apa yang selama ini manual di kedokteran atau kesehatan masyarakat menjadi lebih tersistem, ada otomatisasinya, walaupun tidak semuanya bisa diotomatisasi seperti itu. Nah, itu juga harus dipertimbangkan ketika kita mencari topik. Apakah mungkin di kedokteran belum dirambah hal itu, tapi di teknologi, di sains, hal itu sudah dilakukan. Jadi kalau kita mau mengusulkan hal yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain, walaupun tidak dari skup atau bidang yang sama, maka itu juga akan sulit untuk diterima atau lolos pendanaan kalau mau mendapatkan funding atau pendanaan dari pemerintah. Jadi kita juga harus sadar, oh ternyata sudah sejauh ini, oh aplikasinya sudah dibuat sampai sejauh ini. Yang ini belum, maka yang belum itulah yang bisa kita explore. Kemudian untuk definisi, strategi pencarian adalah suatu proses untuk bisa mendapatkan dokumen yang benar-benar relevan dengan kebutuhan informasi pengguna atau user. Jadi memang butuh strategi bagaimana caranya mendapatkan literatur atau daftar pustaka atau referensi yang berkaitan dengan ide atau inovasi yang kita pikirkan. Jadi pada prinsipnya, orang akan berbeda-beda bagaimana caranya mendapatkan ide atau inovasi. Ada orang yang memikirkan dulu idenya, kemudian baru mencari literaturnya. Ada tipe yang baca dulu literaturnya, kemudian akan muncul ide dari membaca literatur tersebut. Dua-duanya benar, tidak ada yang lebih tepat seperti ini, lebih tepat seperti ini. Karena itu tergantung dari ide ataupun inovasi dari setiap individu. Jadi
strategi pencarian pun akan berbeda dari satu orang dengan yang lainnya. Jadi kadang-kadang dalam satu tim itu terjadi juga seperti itu, yang satu punya ide seperti ini, yang satu kita baca dulu literaturnya, baru kemudian kita bisa menentukan idenya itu seperti apa. Nah, dari dua pendapat ini itu bisa disatukan sebetulnya, jadi yang memang punya ide atau inovasi bisa mendukung ide dan inovasinya itu dengan sumber-sumber yang sudah dilakukan pencarian sebelumnya, kemudian yang punya ide ketika membaca literatur, setelah selesai membaca literatur, bisa merangkumkan literaturnya apa yang sudah dibaca, kemudian disampaikan ke kelompok atau ke tim seperti ini. Ini yang bisa kita kembangkan. Kemudian nanti yang satunya juga mengusulkan, oh ini yang sudah dilakukan, yang mendukung ide atau inovasi yang saya punya. Maka dari dua hal tadi itu bisa digabungkan jadi satu. Bahkan bisa menjadi satu atau lebih, satu atau dua atau tiga usulan yang nantinya bisa dikemas menjadi penelitian berkelanjutan. Kalau misalnya penelitian itu kan ada yang 1 tahun, ada yang multi tahun, jadi tidak harus 1 tahun selesai, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bahkan bisa 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Jadi tidak masalah ada dua kubu yang berbeda pada satu tim, tinggal bagaimana mendiskusikan manakah ide terbaik yang kira-kira bisa diterapkan, misalkan kalau PKM kan waktunya hanya 3 bulan, 6 bulan, maka tidak mungkin mencari ide yang kompleks atau terlalu kompleks, yang terlalu besar skopnya, sehingga nanti ketika sudah diminta pertanggungjawaban atau laporan akhirnya, ide kita tersebut belum terrealisasi. Jadi harus memikirkan realitasnya juga, waktu implementasinya itu seberapa lama, itu bisa dikaitkan dengan ide ataupun inovasi yang kita punya. Kemudian strategi pencarian merupakan himpunan keputusan dan tindakan yang dilakukan dalam proses pencarian dengan tujuan untuk menemukan sejumlah cantuman yang relevan, menghindari ditemukannya dokumen yang tidak relevan, menghindari jumlah cantuman yang terlalu banyak, dan juga menghindari tidak ditemukannya cantuman sama sekali. Nah, hal ini termasuk ke dalam strategi pencarian kalau kita mengerti bagaimana caranya mencari di database tertentu yang tentunya berkaitan dengan ide dan inovasi kita tadi. Jadi kita topiknya mau apa, kemudian kita bisa melakukan pencarian lewat search engine dengan kata kunci yang spesifik atau yang fokus terhadap topik yang akan kita angkat tadi. Jadi menghindari terlampau banyak. Kalau terlampau banyak biasanya tidak fokus, atau terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit artinya kata kuncinya yang kita gunakan terlalu spesifik, sehingga mungkin baru ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian tersebut. Itu juga memungkinkan. Kemudian tidak ditemukannya cantuman sama sekali, bisa jadi dua hal, tidak ada yang melakukan penelitian di seputar itu, bisa jadi karena memang dua hal tersebut, atau tiga hal, atau satu hal tersebut tidak bisa dilakukan penelitian. Mungkin keterbatasan akses, atau keterbatasan sumber, dataset, dan lain-lain. Jadi hal itu bisa banyak ya penyebabnya kalau tidak ditemukannya cantuman sama sekali. Nah, ini bisa juga salah mencari atau salah teknik pencarian. Jadi ketika kita tidak tahu cara mencari di search engine database publisher-publishernya, maka bisa jadi tidak ada yang ditemukan. Jadi kalau nanti muncul dalam pencariannya itu dengan search engine-nya itu akan muncul not found. Artikel dengan kata kunci ini not found. Ternyata typo misalkan seperti itu. Nah, search engine biasanya memang kalau kita typo sedikit itu akan mengeluarkan not found. Jadi mungkin tidak sama seperti Google yang memberikan saran atau suggestion ya. Jadi misalkan ini apakah maksudnya ini. Kadang-kadang beberapa search engine atau database yang dimiliki oleh publisher artikel ilmiah bereputasi yang skalanya internasional itu tidak menyediakan suggestion. Jadi ketika typo langsung keluar tidak ditemukan. Nah, itu juga bisa menyebabkan tidak ditemukannya cantuman atau literatur sama sekali. Untuk menelusuri informasi, untuk menelusuri sumber-sumber literatur atau informasi atau bahan bacaan,
Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan atau step ya, langkah-langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi. Jadi apa sih yang kita butuhkan? Kita mau melakukan proyek atau penelitian itu di seputar apa? Topiknya apa? Skopnya apa? Temanya apa? Kemudian menentukan kata kunci. Kata kunci ini diambil dari kata kunci yang penting dari ide-ide kita tersebut. Beratnya kemana sih? Ke COVID-19 misalkan, berarti COVID-19 dengan nutrisi, mungkin ada hubungannya. COVID-19 dengan ekonomi, jelas ada hubungannya. Kemudian COVID-19 dengan teknologi juga ada hubungannya. Teknologi dengan industri revolusi 4.0 dan society 5.0 ada hubungannya. Nah, segala sesuatu yang kita pikirkan, ide-ide yang hasil identifikasi kebutuhan informasi ini, kita bisa menjadikan hal itu menjadi beberapa kata kunci yang nanti akan kita cari atau kita masukkan di search engine yang kita gunakan untuk mendapatkan referensi atau literatur yang fokus. Jadi tidak mengambang, karena kita sudah mendefinisikan COVID-19, teknologi, industri revolusi, hasilnya nanti seperti apa, keluar di search engine atau database publisher atau yang menyediakan jurnal-jurnal sebagai bahan bacaan. Kemudian strategi penelusuran informasi. Nah, ini yang akan kita bahas lebih fokus di sini ya, bagaimana sih strategi mencari informasi atau literatur yang akan kita gunakan terkait dengan ide atau inovasi yang kita miliki. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi sumber informasi. Evaluasi sumber informasi ini bisa kita lakukan ketika kita sudah dapat informasinya berupa artikel atau link URL ya, atau PDF dan lain-lain, itu nanti bisa kita cek. Oh, ternyata memang ini yang saya maksud. Oh, ternyata bukan ini yang saya maksud, karena ini terlalu besar skupnya setelah kita melihat atau melihat langsung, bisa jadi abstraknya ya, judul dan abstraknya, atau bisa jadi kita lihat bagian kesimpulan hasil penelitian dan juga apa sih saran atau kesimpulan yang diambil oleh si penulis terhadap apa yang mereka lakukan. Kan ada ya pada bagian akhir setiap artikel ilmiah itu ada dicantumkan kesimpulan dan juga future work-nya. Jadi bisa dilihat dari sana. Salah satu bagaimana caranya mengevaluasi sumber informasi. Kemudian strategi penelusuran informasi untuk yang ketiga ya, tahap yang ketiga, karena kalau tahap yang pertama dan kedua ini memang tergantung dari penelitinya. Punya ide apa, punya inovasi apa, kemudian bagaimana caranya mengekstrak kata kunci dari ide tersebut. Kalau mengekstrak kata kunci gampang ya, ketika kita ingin, bagaimana caranya kalau saya membuat hand sanitizer dari mungkin ekstrak manggis seperti itu ya. Nah, bisa kita cari kata kuncinya tentu hand sanitizer, kemudian ekstrak manggis, kita cari kandungan manggis itu yang bisa mensupport mungkin tidak membuat iritasi tangan, bisa untuk membersihkan tangan dari kuman-kuman, bakteri, dan sebagainya. Nah, itu bagaimana caranya menentukan kata kunci. Kemudian yang kita fokuskan adalah strategi penelusuran informasi. Strategi penelusuran informasi di sini akan kita pelajari 3 hal. Yang pertama adalah mengembangkan istilah, yang kedua adalah boolean logic atau logika boolean, mungkin ada yang dari matematika atau IT atau teknik atau teknologi, mungkin kata-kata boolean logic atau boolean aljabar tidak kata-kata yang asing lagi, karena memang ini dibahas spesifik untuk anak-anak yang dari bidang tersebut. Kalau untuk yang masih belum paham ini apa, nanti akan kita lihat khusus untuk menelusuri informasi, jadi tidak untuk skop yang lain. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan fasilitas, jadi selain kita menggunakan istilah boolean logic, kita juga bisa menggunakan fasilitas seperti parenthesis, truncation, dan tanda petik 2. Yang pertama, untuk mengembangkan istilah, misalkan kita punya satu istilah, virus. Variasi istilah dari virus itu kan bisa banyak. Mungkin ini yang mengerti, yang memang fokus di virus, atau misalnya seperti biologi, seperti itu ya. Jadi ada bakteria, virologi, infections, dan lain-lain. Kemudian untuk istilah selanjutnya, avian flu, bisa bird flu, avian influenza, epidemic,
source, dan lain-lain. Kemudian amino acid, variasi istilahnya ada biochemistry, ada peptides, ada protein synthesis, dan lain-lain. Kemudian marketing, ada istilahnya target market, ada yang namanya iklan, ada yang namanya e-commerce, ada yang namanya retail, ada yang namanya advertisement, dan lain-lain. Jadi hal-hal yang mirip yang masih berada pada lingkup istilah tersebut itu dinamakan dengan variasi istilah yang termasuk dalam strategi penelusuran informasi mengembangkan istilah. Jadi tidak hanya amino asid saja, tapi kita mencari sinonimnya, sinonim dari amino asid ini apa, kemudian bagaimana sih amino asid ini digunakan selain untuk X misalnya, digunakan untuk Y, digunakan untuk Z, itu bisa kita masukkan ketika kita ingin mencari tentang amino asid, misalkan seperti itu. Kemudian marketing juga seperti itu, marketing, penjualan, seller atau penjual, kemudian nanti bisa dimasukkan UMKM, kemudian bisa dimasukkan e-commerce, ya seperti Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Sama seperti kalau yang anak teknik mungkin ada yang disebut dengan kecerdasan buatan. Variasi istilahnya ada artificial intelligence, ada pembelajaran mesin atau machine learning, ada yang disebut dengan deep learning. Deep learning itu ada seg-to-seg, ada encoder, ada transformer untuk istilah-istilah yang berada pada kisaran deep learning, yang deep learning itu adalah bagian dari kecerdasan buatan, yang seperti itu. Jadi tidak hanya satu istilah yang kita gunakan untuk mencari, tapi bisa kita kembangkan lebih spesifik, lebih fokus, apa sih yang ingin kita kembangkan atau yang kita cari dari istilah tersebut. Itu yang disebut dengan mengembangkan istilah. Jadi ibaratnya bisa dengan ini ya, bisa dengan sinonim, akronim, singkatan, ataupun bahasa lainnya. Jadi misalkan sistem temu kembali informasi, itu bahasa Indonesianya. Kemudian kalau bahasa Inggris, kita mencarinya dengan information retrieval. Nah, yang seperti itu disebut dengan bagaimana caranya menelusuri informasi dengan bahasa lain. Jadi bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Tentunya kalau kita mencari sistem temu kembali informasi, biasanya dominannya akan keluar dalam bahasa Indonesia, karena memang sistem temu kembali informasi itu adalah penerjemahan dari information retrieval dalam bahasa Inggris. Nah, nanti kalau kita cari di search engine database publishernya information retrieval, tentu akan banyak keluar dibanding ketika kita mencari dengan kata kunci sistem temu kembali informasi. Seperti itu, sama seperti virus, avian flu, amino acid, dan marketing. Seperti ini contohnya, jadi kita ingin, sudah sepakat ya, semua anggota kelompok tim, satu tim itu ingin meneliti atau melakukan proyek, topiknya adalah pengaruh pemanasan global terhadap migrasi burung-burung. Dari topik ini, kita bisa memecah untuk mencari kata kunci dan kata yang berhubungan dengan topik tersebut. Yang pertama, kata kuncinya contohnya pemanasan global. Pemanasan global dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya adalah global warming. Maka bisa kita masukkan sebagai salah satu kata kunci. Kemudian migrasi, migration, burung, bird, rumah kaca, dan lain-lain. Kemudian kata-kata yang berhubungan dengan pengaruh pemanasan global terhadap migrasi burung-burung, ada perubahan iklim, climate change, pembakaran hutan, lapisan ozon, dan lain-lain. Jadi kata kunci adalah kata yang dikandung oleh topik yang diusulkan. Kata yang berhubungan dengan kata kunci dan topik masih dalam satu skop. Jadi memang agak berbeda ya, related term dengan kata kunci atau keyword. Kalau keyword itu langsung mengarah kepada topik yang ingin kita cari. Tapi kalau kata berhubungan atau related term, itu lebih kepada, oh pemanasan global ini masih ada hubungannya dengan perubahan iklim, maka saya cari nanti tambahannya adalah climate change. Kemudian migrasi burung-burung bisa juga disebabkan oleh pembakaran hutan atau lapisan ozon. Jadi tidak langsung berkaitan dengan topik, tapi masih berhubungan dengan topik tersebut. Itu adalah kata-kata berhubungan terhadap topik dan kata kunci. Nah, ini adalah Thesaurus. Thesaurus itu adalah alat bantu yang bisa kita gunakan yang mencakup broader term, narrow term, dan related term. Jadi seperti contohnya ini ya, personal management.
Untuk broader term-nya adalah management, industrial relation, dan human relation. Kemudian narrow term-nya ada job analysis, job satisfaction, dan lain-lain. Kemudian related term-nya ada industrial efficiency, ada employee factory management. Jadi untuk broader term itu memang kata kuncinya itu yang sifatnya lebih luas. Kalau narrow term itu yang lebih sempit, maksudnya kita spesifikkan yang dari broader term tadi. Kalau untuk related term itu yang kata-kata yang berhubungan. Seperti contohnya kalau kita lihat yang ini ya, ini itu termasuk dengan related term atau RT. Ini juga merupakan contoh lain mengambil gambar. Kita bisa mencari dengan bantuan thesaurus. Mengambil gambar itu kan padanan katanya atau sinonimnya ya, bisa menjepret, bisa memfoto, bisa memotret, bisa mengabadikan, bisa juga mendokumentasikan. Jadi hal-hal yang mirip dengan mengambil gambar, atau kalau kita mau masukkan bahasa Inggris juga bisa taking picture dan lain-lain. Dan hal-hal yang mirip dengan mengambil gambar kita masukkan sebagai related term. Yang seperti itu. Jadi cara mencari informasi tidak hanya lewat kita taunya ada misalnya dosen meminta kita mencari apa sebuah artikel untuk mengambil gambar. Kemudian kita masukkan ke Google mengambil gambar. Tidak harus seperti itu. Jadi ketika kita mencari kata-kata yang berkaitan dengan mengambil gambar, maka kita bisa mengetikkan di Google atau Google Advanced atau database artikel atau jurnal dengan kata-kata memfoto, memotret, mendokumentasikan, menjepret, mengabadikan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi lebih akan luas cakupan dari tampilan untuk literatur yang akan kita peroleh dibandingkan dengan apa yang diminta itu yang dicari. Kemudian kita masuk ke boolean logic, logika boolean. Untuk logika boolean, ini memang boolean itu termasuk ke dalam aljabar. Jadi mungkin lebih bersifat matematis ya dibanding dengan cara ini, alat bantu thesaurus atau pengembangan istilah dengan kata kunci atau related term atau related word. Untuk boolean logic, ini memang kita menggunakan operator. Jadi boolean logic, operator yang paling utama ada 3, yaitu and, or, dan not. Jadi memang 3 ini yang utama, walaupun sebetulnya masih banyak ya operator turunan dari boolean logic. Tapi untuk mencari literatur cukup and, or, dan not. Operator boolean berperan sebagai pembentuk konsep dari apa yang hendak ditanyakan oleh pemakai terhadap sistem temu kembali informasi atau information retrieval. Nah, di sini maksudnya adalah dengan menggunakan operator and, or, dan not, bisa kita lakukan pencarian pada database atau search engine, jurnal atau publisher yang dituju. Jadi kita manfaatkan and, or, dan not ketika kita mencari informasi. Logika boolean atau boolean logic digunakan untuk menghubungkan istilah-istilah pencarian baik yang memakai kosakata terkontrol maupun pengindeksan bahasa alamiah atau natural language indexing untuk mengekspresikan konsep dalam query. Jadi logika boolean ini biasanya memang menghubungkan satu frasa, kalau dalam bahasa ya, satu frasa dengan frasa yang lain menjadi satu kalimat yang nantinya akan kita masukkan ke mesin pencarian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan sesuai dengan operatornya, and, or, atau not. Atau satu kalimat dengan kalimat lain, ketika ada operator, maka hasilnya juga akan mengikuti dari operator boolean logic yang kita gunakan. And akan berbeda dengan or, akan berbeda dengan not. Jadi 3 operator ini berbeda fungsi. Jadi harus mengerti dulu fungsinya and, fungsinya or, dan fungsinya not untuk boolean logic. Seperti ini contohnya, untuk n dilambangkan dengan tambah. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan n, virus Ebola, maka nanti search engine-nya akan mengenali virus Ebola. Virus saja tidak akan ditampilkan, Ebola saja tidak akan ditampilkan. Jadi kata-kata yang mengandung virus Ebola akan muncul atau akan tampil. Jadi di sini ya dia irisannya. Kemudian or, virus or Ebola.
ketika kita cari di search engine akan muncul virus atau Ebola atau virus Ebola. Jadi berbeda ya dengan N. Kalau N virus saja tidak akan muncul, Ebola saja tidak akan muncul. Kalau OR akan muncul virus saja, Ebola saja, atau virus dan Ebola. Jadi cakupannya akan lebih luas dibanding N, hasil pencariannya. Kemudian not, artinya kalau kita mencari virus Ebola, not virus, misalkan not virus, kemudian ada Ebolanya. Maka yang akan muncul adalah Ebola, seluruh Ebola, tidak dimasukkan virusnya. Mungkin Ebola ini mungkin ya karena saya bukan bidang saya yang berkaitan dengan Ebola karena saya dari teknik atau teknologi, mungkin ada bakteri atau kuman atau apapun selain dari virus, maka itulah yang akan ditampilkan. Bukan virus Ebola. Jadi not ini menandakan negasi atau ingkaran, makanya lambangnya adalah negatif atau min. Begitu juga dengan Ebola, not Ebola. Maka yang akan muncul pada hasil pencarian adalah virus, seluruh virus selain dari virus Ebola. Ini penggunaan untuk operator not. Jadi jelas ya bedanya and, or, dan not. Ini contoh lainnya, untuk N, di sini ada drugs dan cancer. N, sama seperti konsep sebelumnya, both terms include in any result. Jadi, drugs dan cancer akan muncul pada pencarian atau hasil pencarian. Kemudian, selanjutnya, jika record yang dimiliki oleh database atau mesin pencari tersebut hanya satu dari dua kata yang kita inputkan tidak akan ditampilkan. Meaning, maksudnya adalah drugs, kalau hanya ada drugs saja, tidak ada cancer-nya, atau hanya ada cancer-nya, tidak ada drugs, maka tidak akan dimunculkan oleh mesin pencari. Karena yang kita masukkan adalah operator and, bukan or. And grouping contain terms for different idea atau konsep dan dapat mengkombinasikan or. Kalau kita ingin menggunakan or, ada and-nya itu bisa. Jadi operator boolean kalau digabungkan and, or, not itu bisa. Jadi tidak harus and saja, or saja atau not saja. Penggabungan operator boolean juga bisa tergantung dari apa yang kita inputkan. Semakin jelas kita menggunakan operator booleannya, maka akan semakin spesifik hasil yang kita dapatkan. Kalau salah menggunakan operator boolean, nanti hasilnya akan muncul not found. Jadi tidak ditemukan hasil pada database publikasi tersebut. Contohnya seperti ini, heart attack dan smoking. Ini sama ya, seperti drugs dan cancer. Diabetes dan exercise, kemudian cancer. Nah ini ya, gabungan dari or, gabungan and dengan or untuk operator boolean. Cancer dan treatment or terapi. Jadi nanti ketika dilakukan pencarian oleh search engine akan muncul cancer dan treatment, cancer dan terapi. Jadi bisa cancer treatment, bisa cancer terapi. Itu yang akan muncul di search engine. Jadi berbeda ya penggunaan and dan or untuk hasilnya di search engine. Kalau or, hanya satu dari dua term yang akan muncul. Jadi kalau kita menggunakan or, hasilnya akan lebih luas daripada and. Jadi or akan menampilkan hasil jika keduanya dimasukkan. Jadi kalau seperti ini ya, dogs dan kan itu gigi taring ya kalau tidak salah. Jadi dog gigi taring, dog akan keluar, gigi taring juga akan keluar. Jadi berbeda dengan drugs dan cancer tadi. Kemudian or akan melakukan pengelompokan terhadap ide yang sama dan biasanya diletakkan di dalam kurung. Jadi ada kurung, kurung buka, kurung tutup, kemudian di dalamnya ada or-nya. Seperti ini contohnya, faculty, or teacher, or professor, student, or learner, or field. Seperti ini. Jadi
apa yang dicari dengan kata-kata yang menggunakan operator OR akan muncul salah satunya ketika search engine menemukan artikel fakulti akan muncul hasilnya. Ketika search engine menemukan teacher, maka akan muncul artikelnya. Profesor juga demikian. Tapi kalau N, di sini misalkan N ya, fakulti, N teacher, N profesor, maka di dalam satu artikel tersebut harus ada fakulti, teacher, dan profesornya. Tidak bisa hanya salah satu. Sesuai dengan bahasa dalam bahasa Indonesianya ya, dan itu kan gabungan. Kalau or, bisa pilih salah satu. Seperti itu juga boolean logic atau logika boolean. Kemudian not, exclude any result containing term yang kita inputkan. Jadi tidak masuk. Seperti apa contohnya? Students not dental. Artinya ketika nanti kita ingin mencari mahasiswa Universitas Airlangga, maka akan muncul seluruh mahasiswa Universitas Airlangga kecuali mahasiswa Fakultas Kedokteran. Sebutannya kita anggap dental seperti itu ya. Jadi tidak masuk Fakultas Kedokteran Gigi atau FKG. Selain itu akan muncul. Begitu juga dengan drugs not antibiotic. Nah, drugs akan muncul seluruhnya, tapi tidak yang berkaitan atau drugs yang sifatnya ke antibiotik. Jadi not itu artinya tidak akan masuk ke dalam hasil pencarian. Itu yang disebut dengan not. Namanya juga negasi atau ingkaran ya, jadi tidak akan masuk ke dalam hasil karena merupakan negasi dari apa yang diinputkan atau yang diinginkan. Kemudian bagaimana caranya meletakkan atau menyatukan mereka bertiga, and, or, dan not. Identify the concept, kemudian list specific term untuk setiap konsep, letakkan term untuk setiap konsep pada or statement, jadi or ya, di dalam tanda kurung, kemudian kombinasikan or dengan and, kemudian kalau ada not, maka sertakan not-nya. Jadi yang biasanya dikombinasikan memang and dan or, karena not itu kan berbeda fungsinya dengan and dan or. Jadi tambahkan not terakhir ketika memang kita butuhkan tidak usah dimasukkan term ini, maka kita gunakan not. Tapi kalau kita ingin mencari saja, tidak ingin mengekskludkan term apapun, maka biasanya not ini tidak diikutkan. Jadi not ini sifatnya opsional kalau kita menggunakan database atau search engine yang menggunakan boolean logic. Adakah search engine yang menggunakan boolean logic? Ada banyak. Jadi kalian tidak usah membayangkan hanya Google saja yang bisa kita jadikan search engine, tapi kita bayangkan juga Google Advanced. Google Advanced menggunakan boolean logic sebagai implementasinya. Jadi tidak lagi kita mengetik COVID-19, kemudian keluar sekian banyak COVID-19, tapi kita bisa menspesifikkan COVID-19-nya apa, influenza kah, atau batuk kah, atau teknologi kah, atau robot kah yang membantu COVID-19, misalkan seperti itu, atau yang berkaitan dengan COVID-19. Nah, itu bisa kita gunakan Google Advanced untuk mencari informasi atau literatur yang lebih spesifik, sesuai dengan topik yang kita inginkan. Begini ilustrasinya untuk boolean logic, and, ini ya, sama seperti yang di depan tadi, kemudian or, ini akan ditampilkan. Kemudian not, breast cancer, obesity, maka yang ditampilkan hanya tergantung not-nya ya. Kalau not breast cancer, maka tidak akan ditampilkan breast cancer-nya, yang akan ditampilkan adalah obesity-nya. Kalau not obesity, maka yang akan ditampilkan adalah breast cancer-nya. Jadi tergantung dari term yang dinotkan untuk not. Tapi kalau untuk and dan or, sifatnya and gabungannya, kalau or, semuanya akan ditampilkan sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Ini contohnya, or, and, or, and, or. Jadi kalau penulisannya dalam parentesis breast cancer, or breast neoplasm, or breast tumor. And, obesity, obese, overweight, BMI, atau BMI. Kemudian, and incidence, or epidemiologi. Ini kalau dibuat ke dalam bentuk sintaks dari boolean logic, maka ini ya, ini dikurung, kemudian and, ini dikurung, karena or itu harus dalam kurung, and ini or-nya juga di dalam kurung, untuk penulisan boolean logic-nya. Tapi kalau kita menggunakan search engine atau bantuan mesin pencari yang sudah menerapkan
Boolean logic maka tidak perlu ya, karena mereka sudah mendefinisikan and, or, dan not ke dalam bahasa pemrograman. Jadi sudah tinggal pakai penggunanya. Kemudian yang kedua, seperti ini, influenza or flu or vitamin C or ascorbic acid or ascorbat, treatment or therapy or management, outcome or recovery or success. Nah, ini juga penggunaan or. Kemudian N, ini sama ya, seperti contohnya yang sebelumnya, influenza or flu, and vitamin C, or, and treatment, or therapy, or management, and outcome, or recovery, dan lain-lain. Jadi N dan or memang umumnya disatukan, tergantung kita ingin mencari yang bagaimana. Kemudian yang terakhir, consider any not statement. Jadi not bukan suatu keharusan ketika kita mencari pada search engine. Not ditambahkan jika kita memang ingin mengekskludkan term tersebut. Jadi ada satu term yang tidak ingin kita tampilkan hasilnya, maka bisa kita gunakan not pada term tersebut. Kalau misalnya tidak apa-apa atau tidak masalah term itu ikut ke dalam pencarian and dan or, maka tidak apa-apa, seperti ini saja sudah cukup, akan muncul hasilnya yang berkaitan dengan or dan and pada frasa atau kata-kata yang kita inputkan. Ini adalah tampilan Google Advanced, jadi berbeda ya tampilan Google Advanced ini dengan Google biasa, google.com dengan Google Advanced. Di Google Advanced ini kalau kita cari lewat Google juga kita ketikkan adalah Google Advanced. Jadi Google Advanced akan muncul tampilan seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan Boolean logic and, Boolean logic or, dan not. Jadi ini and, contohnya semua kata berikut. Ini ada contohnya ya, ketikkan kata-kata penting, red, terrier, 3 warna. Maka kalau kita menggunakan and, red, terrier, 3 warna akan muncul. Red saja tidak akan muncul, red terrier tidak akan muncul, karena kita ingin red terrier 3 warna. Kemudian untuk or, salah satu dari kata-kata berikut, maka jelas ya or, karena tidak menginginkan semua kata itu ada di hasil pencarian. Jadi di sini contohnya ketikkan or di antara semua kata yang Anda inginkan, misalkan miniatur or standar. Kemudian not, tak satu pun dari kata-kata berikut, jelas ini adalah Boolean logic not. Masukkan tanda minus sebelum kata yang tidak Anda inginkan. Minus hewan pengerat, minus Jack Russell, dan lain-lain. Jadi memang ketika kita menulis not, biasanya disertakan tanda minus karena memang notasinya minus ya, atau tandanya seperti ini. Atau ini untuk not. Kalau di Google Advanced, yang diminta adalah tanda minus. Maka ini nanti harus kita sertakan ketika kita ingin mencari dengan Google Advanced, tapi tidak ingin mengikutkan term tersebut. Jadi di sini minus apa? X, misalnya seperti itu. Kemudian beberapa database terkenal, ini yang saya sebut-sebut dari tadi, database search engine yang dimiliki oleh publisher terkenal, ini maksudnya, ini tampilannya, jadi tidak usah bingung ya, itu maksudnya apa. Jadi setiap publisher, misalnya mungkin kalian sudah mengenal Scopus, sudah pernah mendengar Walter Kluwer, pernah mendengar EC atau Web of Science, pernah mendengar Emerald Journal, pernah mendengar kata-kata Science Direct, nah itu adalah publisher-publisher ternama yang levelnya sudah internasional ya. Jadi dipakai oleh seluruh dunia atau peneliti dunia yang ada di dunia menggunakan database tersebut. Jadi di sini contohnya menggunakan Boolean logic. Jadi ada and, or, not. Jadi kita bisa pilih berdasarkan apa? Topik kah, atau title artikel kah, atau author kah, atau publication name, dan lain-lain. Atau document type-nya juga bisa. Dan di sini bisa pilih, kita mau and, kita mau or, bebas. Ketika kita ingin spesifik, tentu and. Karena and akan memunculkan 2 frasa yang dikandung oleh setiap artikel yang ada di database tersebut. Tapi kalau bolehlah virus saja, kemudian Ebola saja.
Saya ingin tahu sampai mana penelitian virus saat ini, sampai mana penelitian Ebola saat ini, maka bisa menggunakan OR. Jadi di sini kita tinggal drop down pilih, seperti ini juga drop down pilih. Jadi ini adalah tampilan atau kode program dari database yang dimiliki oleh publisher. Jadi kita tidak perlu memikirkan cara kerjanya N itu tadi seperti apa ya, cara kerjanya OR seperti apa. Karena kalau memikirkan cara kerja yang betul-betul technical, itu akan sulit juga saya jelaskan karena memang lebih teknis ya. Yang perlu kalian pahami adalah apa sih fungsinya N, apa sih fungsinya OR, lalu bagaimana kalau saya ingin mengeksplodkan term pada pencarian, maka bisa gunakan not. Untuk bagaimana cara kerjanya, itu saya rasa tidak perlu ya, karena sebetulnya tampilannya itu sudah seperti ini. Jadi ketika kalian mencari dengan menggunakan search engine database jurnal publisher terkenal ini sudah langsung menyediakan yang dibutuhkan itu N atau OR atau not. Jadi kita hanya mencari, ketikkan di sini, di kolom-kolom ini, apa, misalkan COVID-19, atau artificial intelligence, atau information systems, dan lain-lain. Jadi sudah tinggal ketik, kemudian penggunaan operatornya ini yang perlu dipahami. N seperti apa, OR seperti apa, not seperti apa. Kemudian ini juga dibutuhkan kalau misalnya memang diperlukan. Tapi kalau tidak, default-nya akan topik. Karena memang topik ya, topik yang akan dicari atau difilter berdasarkan kata kunci atau related term yang kita masukkan. Tapi kalau kita saya ingin penulisnya, misalkan saya, Yutika, saya ingin mencari publikasi Yutika, maka bisa berdasarkan author. Atau mau language, Indonesia, Indonesia semua, maka akan muncul di tampilannya nanti. Kalau saya ingin artikelnya bahasa Inggris, tidak mau bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan bahasa-bahasa lain selain bahasa Inggris, maka bisa kita filter berdasarkan language-nya. Kemudian selanjutnya ini kita menggunakan frase search. Jadi kita mencari literatur atau sumber informasi yang mengandung frasa. Frasa berbeda ya, perlakuannya juga kalau kita belajar bahasa Inggris berbeda perlakuannya frasa dengan kata-kata biasa. Contohnya intellectual property right, atau kalau dalam bahasa Indonesia hak kekayaan intelektual. Tidak bisa kita putus hak kekayaan intelektual, karena tiga hal itu atau tiga kata itu akan berbeda maknanya dengan hak kekayaan intelektual. Nah, itu disebut frasa. Jadi, mencari frasa juga berbeda dengan mencari kata-kata atau kalimat yang biasa. Kemudian, production house akan berbeda ketika kita penggal production dan house. Berbeda dengan production house. Kemudian, bahasa ibu, kalau kita penggal frasanya bahasa, dan ibu akan berbeda maknanya dengan bahasa ibu. Yang seperti ini, cara mencarinya di search engine adalah dengan menggunakan tanda petik. Seperti ini ya. Tanda petik 2, buka, tanda petik 2, tutup. Artinya, ini adalah satu frasa yang tidak bisa dipenggal pencariannya. Jadi ini harus satu kata ini. Misalkan yang dari hukum, atau yang punya hak kekayaan intelektual, mencari bagaimana sih pengurusan hak kekayaan intelektual atau intellectual property right, atau dari hukum, fakultas hukum, maka bisa mencari, kalau memang tertarik dengan intellectual property right, bisa mencari frase dengan cara memberikan tanda petik 2 buka dan petik 2 tutup. Kemudian cara selanjutnya adalah truncation. Nah, ini adalah cara yang unik dan cukup sering juga saya pribadi menggunakan cara ini. Penelusuran dapat dilakukan melalui penggalan kata. Cara ini digunakan untuk memperluas pencarian. Kenapa truncation ini kadang-kadang sangat bisa membantu mencari literatur yang kita inginkan? Kadang-kadang kita tidak mengingat full istilah yang ditulis atau tertera pada kompetensi kita. Misalkan saya misalnya lupa, ada beberapa frasa yang lupa. Dalam bahasa Inggris itu sebutannya apa. Sedangkan misalnya kita lebih sering menggunakan frasa tersebut dalam frasa atau kata-kata itu dalam bahasa Indonesia. Maka kita bisa menggunakan truncation. Contohnya seperti ini, child,
tanda bintang atau star ya, digunakan untuk mendapatkan sumber yang mengandung kata child seperti child, children, childish, dan lain-lain. Jadi yang penting kata-kata CHILD ini masuk dalam pencarian pada search engine. Maka bisa gunakan tanda bintang atau truncation. Tidak hanya bintang ya, bisa juga tanda tanya. Kemudian contoh lainnya, manage, tanda bintang atau tanda tanya untuk menandakan truncation, digunakan untuk menjaring sumber yang mengandung kata management, managing, manage, manager, managerial, dan lain-lain. Jadi ini sangat membantu kalau misalkan ada istilah yang susah atau yang sulit yang kita ingatnya hanya mungkin terang, apa ya terang, bisa kita berikan tanda bintang atau tanda tanya. Jadi nanti bisa muncul truncation dan lain-lain seperti itu. Jadi ini untuk beberapa peneliti truncation ini sangat membantu mencari literatur yang hanya diingat satu kata. Kalau misalnya ada 2 kata atau 3 kata begitu ya. Jadi lebih mudah untuk menemukan kata tersebut dengan truncation. Kemudian kita masuk ke evaluasi sumber informasi. Sebagai tahap terakhir ya, bagaimana caranya mendapatkan informasi setelah kita mencari dengan menggunakan berbagai cara, baik itu menggunakan istilah, akronim, sinonim, mau dengan boolean logic atau truncation, parenthesis, dan lain-lain. Mengevaluasi sumber informasi di sini ada 3. Yang pertama adalah otoritas web, yang kedua adalah otoritas pengarang atau penerbit, yang ketiga adalah kualitas informasi. Otoritas URL bisa menjadi salah satu cara bagaimana cara kita mendeteksi apakah sumber ini berasal dari sumber yang terpercaya atau kredibel. Bisa kita lihat kesesuaian isi konten website tersebut dengan jenis domainnya. Kalau kita mau mencari bagaimana sih pembelajaran daring yang ada di universitas-universitas yang ada di Indonesia, maka bisa kita lihat dengan URL atau domain websitenya itu .edu.ac.id, misalkan kalau untuk Indonesia ya. Kalau untuk luar negeri mungkin .edu, seperti contohnya petra.ac.id atau uner.ac.id atau its.ac.id dan sebagainya. Edu, Berkeley.edu, mungkin Harvard.edu mungkin. Nah, yang menandakan edu itu adalah education, yang menandakan URL website tersebut adalah berbau-bau pendidikan. Begitu juga dengan .gov, .mil, artinya pemerintah, contohnya bppt.gov.id, org, non-profit organisasi, bisa contohnya ina.jns.org, dan lain-lain. Kemudian .com, ini untuk komersial atau ISP atau Internet Service Provider, geocities.com, bukalapak.com, shopee.com, dan lain-lain. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata URL ini akan fokus di pendidikan. Oh URL ini akan fokus di komersial. URL ini mengarah kepada non-profit organisasi. Jadi bisa dilihat dari otoritas URL-nya. Kemudian otoritas penerbit atau pengarang, pendidikan, pengalaman, dan lain-lain. Bisa dilihat setiap yang memiliki website atau aplikasi yang diakses oleh masyarakat umum atau masyarakat secara bebas ya, luas dari berbagai background, tidak hanya akademisi tapi juga praktisi dan lain-lain, bisa dilihat pada link about us, ada ya, setiap website itu atau setiap publisher ada informasi about us-nya. Bisa di bagian bawah website atau footer-nya, atau di halaman kaki ya, bagian bawah, atau ada menu tersendiri untuk about us atau contact us. Itu juga menandakan ternyata website ini yang penanggung jawabnya atau pengelolanya adalah ini. Nomor teleponnya ada, emailnya ada, bagaimana cara menghubungi mereka juga ada. Alamatnya kalau ada tokonya atau organisasi, alamat organisasinya juga diberitahu pada about us tersebut. Atau filosofi, atau background, atau biografi, dan sebagainya. Ada alamat email dapat dikontak atau tidak, biasanya alamat email akan mengikuti dengan domain URL-nya. Contohnya uner.ac.id, emailnya juga biasanya uner.ac.id. Maka kalau sudah
match atau sudah sesuai seperti itu ya, maka bisa dinyatakan, oh ternyata ini memang sumber informasi yang kredibel. Bisa digunakan sebagai mungkin variabel atau sampel untuk penelitian atau proyek yang kita lakukan. Kemudian cari nama melalui kamus biografi, ada ya kamus biografi, search engine atau search directory. Jadi misalkan kita ingin mengetahui Pertamina itu perusahaannya seperti apa, berdirinya kapan, kemudian sahamnya berapa, dan lain-lain, itu bisa kita cari melalui search engine, search directory, atau biografi. Siapa sih CEO-nya Pertamina saat ini, dan CEO sebelumnya, atau Garuda Indonesia, seperti itu, atau Citylink, dan lain-lain. Jadi, ada kamus biografi, search engine, search directory. Selain kalau misalnya di dalam website tersebut atau aplikasi tersebut tidak ada about us, filosofi, background, atau biografinya. Kemudian kualitas informasi, cara kita mengetahui atau mengevaluasi kualitas informasi bisa dengan mencari link, additional site, atau related link. Publikasi akademis atau populer, berbeda ya. Publikasi akademis akan mengarah kepada pembaruan inovasi atau ruang lingkup ilmu bidang tertentu ya, bidang ilmu tertentu. Kalau populer itu biasanya berupa opini, kemudian skupnya atau target pembacanya juga akan berbeda dengan publikasi akademis karena jarang sekali ya masyarakat biasa yang mengakses database atau search engine akademis pasti akan membaca artikel-artikel populer. Seperti kalau di UNER ada news.uner.ac.id. Nah, itu adalah artikel populer yang biasanya dikemas juga dalam bahasa yang lebih sederhana dibanding akademis. Kalau akademis kan memang menggunakan kata-kata atau frasa-frasa yang bisa dibaca atau dipahaminya itu oleh mereka yang paham bidang tersebut. Kemudian memuat pandangan lain, point of view yang lain bisa disertakan pada ketika kita ingin mengevaluasi kualitas informasi tersebut, kemudian apakah bias informasinya atau berlawanan dengan kondisi real saat ini, nah itu bisa kita jadikan acuan kualitas informasi penyedia aplikasi atau website tersebut. Kemudian apakah ada copyright-nya ketika kita menggunakan informasi dari mereka, atau ada copyright tapi boleh kita gunakan dengan mencantumkan informasi atau link website ataupun sumber yang mereka dapatkan. Atau ada pandangan lain yang mengacu terhadap beberapa hal, jadi tidak satu tapi ada beberapa hal terhadap suatu masalah atau problem. Kemudian bisa lewat search engine dicarinya, search box ya, link URL menghasilkan halaman-halaman yang punya link pada site tersebut. Jadi seperti hyperlink itu juga bisa kita cross-check kualitas informasinya itu bisa dipercaya atau memang terpercaya atau masih ragu-ragu. Kemudian terdapat dalam jurnal ilmiah terakreditasi atau populer, baik nasional maupun internasional. Kalau untuk ilmiah terakreditasi nasional itu biasanya ada di Sinta Ristek Dikti. Kalau populer, maka biasanya websitenya banyak ya. Di Kemenkes juga mereka punya websitenya sendiri, ada opininya, kemudian Kominfo juga ada opininya Kominfo mengenai informasi-informasi apa nih yang mereka hadapi saat ini dan lain-lain. Itu ada medianya juga tempat mereka meletakkan. Jadi kalau kita bicara Scopus, Web of Science, Walter Kluwer, dan lain-lain, maka itu mengarah kepada akademis. Otomatis itu sudah kredibel ya, karena sudah melalui berbagai macam metode penelitian dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mempublikasikan hasilnya pada publisher tersebut. Kemudian ada tanggal, kalau di website, kalian baca kompas.com atau detik.com, pasti ada ya kapan artikel itu dipublish pertama kali, misalkan 8 April 2021. Maka bisa kita lihat sudah berapa lama artikel tersebut muncul. Begitu juga dengan artikel yang sifatnya akademis, kita bisa tahu edisinya mungkin edisi April 2021, maka edisi April itu sudah berapa bulan dari saat ini, maka bisa kita cantumkan nanti di proposal
berdasarkan artikel ini yang dipublish tahun ini menyatakan bahwa bla 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 seperti itu. Jadi itu juga bisa kita cantumkan sebagai dasar kenapa kita membuat atau mengusulkan ide atau inovasi tersebut. Kemudian alat penelusuran informasi yang bisa kita gunakan, komunikasi langsung, jelas, bentukannya wawancara, bentukannya survei langsung, observasi, kemudian bisa lewat katalog perpustakaan, contohnya library UNER ya, lib.uner.ac.id, kemudian bisa lewat web atau search engine. Nah ini Google Advanced tadi contoh salah satu search engine yang digunakan, google.com dan Google Advanced, kemudian pangkalan data atau database sebutannya, jadi pusat data, jadi setiap artikel jurnal itu memiliki database-nya masing-masing. Komunikasi langsung bisa bertemu muka melalui telepon, surat menyurat, email, anggota newsgroup atau milis atau keanggotaan profesional. Seperti contohnya kalau di teknik itu ada IEEE, kemudian ada Aptikom, Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer Indonesia, kemudian ada AISINDO, Asosiasi Profesi untuk Sistem Informasi, dan lain-lain. Jadi setiap bidang pendidikan atau bidang minat itu ada keanggotaan profesionalnya. Ini adalah contoh katalog perpustakaan, salah satu tempat kita bisa menelusuri informasi yang kredibel. Ini ya, katalog perpustakaan ada ilist.lib.uner.ac.id/opak, Open Public Access Catalog. Jadi ini bisa kalian akses, jangan khawatir, pasti ya setiap mahasiswa, dosen, sivitas akademikanya UNER pasti bisa mengakses apa saja yang dimiliki oleh perpustakaan UNER. Kemudian ini yang disebut dengan pencarian simple search. Jadi simple search itu memang mencarinya itu simple. Kata kuncinya apa? Itu termasuk judul atau topik atau author atau publisher dan lain-lain, atau penerbit seperti itu, atau pengarang gitu ya. Kemudian ini semua bahan bisa di drop down juga menunya, kita pilih sesuai dengan kata kunci yang kita inputkan. Kemudian dicari perpustakaan pusat atau perpustakaan kampus B atau kampus C dan sebagainya, kemudian kita cari. Nah, di sini misalkan ketemu analisis dan desain berorientasi service untuk aplikasi manajemen proyek. Kalau kita mencari dengan kata kunci manajemen. Untuk pencarian simple search. Simple search ini seperti kita mencari di google.com. Kemudian ini adalah advanced search. Nah, advanced search ini adalah aplikatif atau implementasi dari Boolean logic. Jadi di sini kalau kita pilih dari semua jenis bahan, target pembaca, kata kunci, bahasa, bentuk karya, dan lain-lain yang ada di sini, ini adalah akan dilakukan atau default-nya akan operatornya itu N. Jadi semua yang masuk kepada yang dipilih akan dimunculkan oleh search engine opaknya. Tapi kalau misalnya ada salah satu yang kita kosongkan, ini misalkan kita isi manajemen, kemudian yang lainnya kita kosongkan, termasuk OR, operator OR yang sedang digunakan. Jadi di sini manajemen kemudian akan muncul semua yang ada kata-kata manajemennya untuk semua umur, semua bahasa, semua karya, semua jenis bahan. Yang penting ada kata-kata manajemen. Ini bedanya ya untuk advanced search dan simple atau basic search. Kemudian untuk detail katalog, ini gampang ya, ketika kita klik, misalkan kita klik ini, judulnya yang berwarna merah ini, kemudian akan mengarah kepada detail katalognya. Misalkan seperti ini, analisis dan desain berorientasi service untuk aplikasi manajemen proyek. Nah, ini akan muncul detail katalognya. Jadi ini ada pengarangnya siapa, penerbitnya siapa, ISBN-nya berapa, subjek, target pembaca, eksemplar, konten digital, mark, unduh katalog, dan ketersediaan. Jadi ketersediaannya ada, tersedia di perpustakaan pusat. Aksesnya tidak boleh dibawa pulang atau dipinjam, jadi bisanya hanya dibaca di perpustakaan pusat tersebut. Nah, ini jadi semua detail katalog ini tersedia. Jadi kalian tidak perlu langsung datang ke perpustakaan, saya mau minjem buku, saya tidak tahu cari bukunya di mana. Nah, sekarang sudah tahu ya, bisa menggunakan akses online atau opak dari library-nya UNER. Ini untuk melihat ketersediaan buku juga bisa lewat opak dari sini ya.
Akses dapat dipinjam berbeda dengan ini tadi. Kalau ini tadi, baca di tempat, artinya tidak bisa dipinjam atau dibawa pulang. Kalau ini dapat dipinjam, artinya bisa dipinjam. Bisa dibawa pulang, tergantung nanti hari atau penyewaan bukunya itu berapa lama. Ketersediaan, dipinjam, tersedia, tersedia, dipinjam. Jadi nanti silakan kalau misalnya tertarik dengan meminjam buku metodologi penelitian. Kan ada ya mata kuliah metode penelitian, walaupun tidak di semua prodi, ada mata kuliah metodologi penelitian untuk mendahului mata kuliah proposal skripsi. Biasanya ada mata kuliah MedPen, metodologi penelitian, mungkin tertarik membaca buku ini agar tahu bagaimana menyusun metodologi penelitian, menyusun proposal skripsi, maka bisa langsung ke perpustakaan pusat. Jadi tidak perlu datang, terus tidak ada bukunya, capek-capek ke sana, buang bensin, buang waktu, dan sebagainya. Sedangkan lewat OPAK ini, kita bisa tahu, oh ada lokasinya di perpustakaan pusat. Tinggal bawa diri dan kartu sih, apa namanya, KTM ya, kartu tanda mahasiswa, untuk meminjam bukunya. Kemudian web atau search engine ini Google, Yahoo, Teoma, AltaVista, Hotbot, Gigablast, All the Web, kemudian Internet Explorer juga termasuk salah satu search engine ya, kemudian Opera juga search engine. Jadi search engine di sini maksudnya adalah yang menyediakan bagaimana sih caranya mendapatkan informasi, tergantung dari browser apa yang digunakan. Karena mereka kan punya search engine-nya masing-masing, teknik mencari atau algoritmanya masing-masing antara satu search engine dengan search engine yang lain akan berbeda. Jadi tergantung preference kalian saja mau menggunakan search engine yang mana. Biasanya sih kalau kita itu menggunakan Google, Yahoo, atau Opera, atau Mozilla Firefox ya. Ada yang menggunakan mungkin browsernya Mozilla Firefox, atau Internet Explorer, IE. Kemudian pangkalan data berbayar versus tidak berbayar. Nah, di sini bedanya apa? Kalau berbayar, ini pangkalan data ini database ya, jadi kita sudah mengarah kepada database tempat menyediakan jurnal atau artikel yang bisa kita gunakan sebagai referensi atau literatur yang bentukannya adalah artikel PDF, tidak hanya PDF ya, ada juga yang menyediakan Word, ada yang menyediakan semacam e-book gratis yang bisa dibeli setelah yang bisa dibaca online setelah kita membeli atau melakukan transaksi, itu juga bisa. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Tentunya seperti itu ya. Jadi ada yang free, ada yang tidak free. Nah, untuk yang berbayar seperti ini. Jadi kalau kalian mau mengakses Science Direct, Scopus, Walter Kluwer, Oxford Journal, Sage Journal, Nature, Emerald, EBSCO, Springer, World Scientific, Bloomsbury, ini berbayar. Jadi harus mengeluarkan uang sekian ratus dolar, US dollar, untuk bisa mengakses jurnal artikelnya mereka. Jadi tidak free. Walaupun ada cara cheatingnya ya, mereka default-nya berbayar, tapi kalau sudah tahu cara cheatingnya, sebetulnya tidak perlu berbayar. Saya seperti itu ya. Jadi ngapain ngeluarin duit 500 US dollar misalkan hanya untuk mengambil beberapa artikel. Ada cara cheatingnya. Dan ada juga yang tidak berbayar. Tidak berbayar perpustakaan digital Universitas Terbuka, itu bisa dilihat buku-bukunya atau e-book-nya, kemudian bisa dibaca sambil tiduran, sambil nonton film mungkin, tinggal baca ya. Jadi membacanya pun seperti membaca e-book, novel mungkin yang pernah beli novel digital atau e-book versi novel, itu sama. Kemudian Education Resource Information Center, eric.ed.gov itu juga bisa, ada buku, tesis, disertasi, hasil penelitian, dan sebagainya. Kemudian pangkalan data e-books free yang menyediakan berbagai bidang seperti bookfeed.net. Mungkin ada juga yang pernah mendengar LibGenRus untuk mencari atau mendownload e-book yang harganya ratusan US dollar, dan kalau kita beli hard copy bukunya itu bisa untuk mengganjal pintu ya, tebal-tebalnya sampai 1000-an, 2000 halaman, lewat LibGenRus saja sudah bisa kita download. Itu contoh salah satu e-books URL atau website yang menyediakan e-books free. Kemudian e-resource Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, ini salah ketik ya sepertinya.
Harus daftar dulu, jadi buat akun, register, kemudian bisa login ke sini, e-resource.perpusnas.go.id. Ini juga bisa mendapatkan informasi atau literatur tidak berbayar. Kemudian remote text, nah ini yang ada di Universitas Erlangga. Jadi tadi selain cara cheating di luar dari menggunakan afiliasi UNER, kalau kita ingin menggunakan apa yang sudah dilanggan oleh UNER, maka kita hanya perlu memasukkan atau merelasikan NIM kita, kalau mahasiswa NIM ya, dosen NIM, untuk bisa mengakses data-data di database tersebut. Nah, ini adalah cara untuk menggunakan remote text UNER. Mungkin sudah pernah disampaikan juga ya di ospeknya fakultas, ada materinya remote text, kalau saya tidak salah, di beberapa fakultas. Jadi pasti sudah tahu apa itu remote text. Ya, jadi yang dilanggan oleh UNER lumayan banyak juga. Jadi ini ya halaman remote text-nya. Welcome to Universitas Erlangga, Connecting Faculty with Library Resources. Kemudian ini adalah contohnya, contoh halamannya, halaman remote text-nya. Kemudian beberapa yang populer pada remote text, Scopus, ScienceDirect, Web of Science, Sage, Gestor, ProQuest, dan lain-lain. Jadi yang dilanggan oleh UNER adalah yang ini. Ini. Maka yang tadi, yang awalnya kalau kita berdiri sendiri sebagai individu yang ingin mencari tahu di e-journal ini, maka kita harus bayar. Biasanya dengan kartu kredit untuk membayarnya. Tapi kalau kita menggunakan remote text, UNER yang membayar ke publisher ini. UNER berlangganan, setiap tahun mengeluarkan anggaran untuk berlangganan ke e-journal ternama di dunia ini. Jadi kalian sebagai mahasiswa tidak usah khawatir tidak bisa mengakses scopus.com, sciencedirect.com. Pakai remote text UNER. Jadi tidak alasan lagi, Bu, tidak ada sumber yang saya dapatkan karena berbayar. Sudah tahu remote text atau belum? Kalau untuk mahasiswa UNER ya, kalau mahasiswa universitas lain tentu berbeda ya. Mungkin universitasnya tidak berlangganan publisher-publisher keren tadi di universitasnya. Kemudian ini tampilan untuk Scopus, bagaimana cara mencari di Scopus. Jadi ini ya, ada search within, article title, abstract, keyword, search dokumen, kemudian ada berdasarkan author dan afiliasi. Jadi misalkan nanti ada yang mencari afiliasi Universitas Erlangga, maka akan muncul semua artikel yang dipublikasikan oleh dosen-dosen Universitas Erlangga. Lebih spesifik nanti bisa mencari berdasarkan abstrak, mungkin kesehatan masyarakat, nutrisi, atau hukum, farmasi, dan sebagainya. Kemudian ini juga tampilannya untuk ScienceDirect. Jadi di sini ya, sign in, register. Nah, kalau kita menggunakan remote text, jadi di sini ya bedanya. Kalau kita menggunakan ScienceDirect atau mengakses ScienceDirect dengan profil biasa atau umum, tidak membawa UNER, maka ini akan www.sciencedirect.com. Kalau kita menggunakan remote text, maka sciencedirect.com.uner.remotetext.co. Jadi di sini terlihat brought to you by Airlangga University. Jadi kita bisa mengakses dengan bantuan remote text. Remote text itu sudah terkoneksi atau memang sumber informasinya resmi untuk Universitas Erlangga. Jadi semua sivitasnya gratis untuk mengakses remote text tersebut. Kemudian Web of Science, mungkin ada yang tertarik dengan Web of Science karena memang berbeda ya dengan Scopus. Web of Science ini indeksasinya, ini juga bisa mesin pencariannya atau search engine untuk database-nya Web of Science seperti ini, ada dokumen, author, cited, references. Jadi di sini advanced search kalau kita mau menggunakan boolean logic. Kalau ini adalah simple atau basic search karena hanya all field, kemudian example-nya apa, author atau cited references, kemudian kita search. Kalau kita menggunakan advanced search akan berubah tampilannya sesuai dengan advanced search yang disediakan oleh Web of Science. Seperti tadi ada and, ada or, ada not. Seperti itu ya, tinggal pilih drop down menunya. Kemudian Sage Journal seperti ini, access option ada Universitas Erlangga. Kemudian di sini juga sama, jurnal bisa difilter berdasarkan disiplin ilmu, mungkin yang dari kesehatan bisa memilih health sciences, atau ini ya life and biomedical sciences, mungkin yang dari humanity, FIB,
FEB bisa dari sini filternya, Social Sciences dan Humanity. Kemudian ini kalau mau mengeksplor disiplin ilmu. Ya, jadi tidak hanya fokus di kesehatan, tapi bagaimana kolaborasi kesehatan dan teknologi saat ini, maka bisa menggunakan explore disiplin ini. Kemudian kita bisa mencari jurnalnya apa saja sih yang ada di Sage Jurnal. Jadi kita cari. Kemudian saat ini Remotex sedang proses perpindahan. Jadi akses e-resource UNER di luar kampus dulu Remotex ya, akses via website Remotex perlu mendaftar akun. Kalau sekarang Remotex itu sedang dalam tahap perpindahan dari Remotex ke OpenVPN oleh DSID atau Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi UNER. Jadi sekarang PenVPN yang nantinya akan dikembangkan dan digunakan seterusnya, kalau sekarang masih bisa menggunakan Remotex, akses menggunakan aplikasi OpenVPN. Jadi kita bisa menggunakan akun Cyber Campus untuk login ke OpenVPN-nya. Jadi tidak perlu membuat akun baru. Karena memang targetnya Universitas Airlangga ke depan adalah SSO atau single sign-on. Jadi tidak perlu punya banyak akun untuk bisa mengakses website atau aplikasi yang ada di UNER. Cukup akun Cyber Campus untuk semua aplikasi. Jadi single sign-on ya. Harapannya UNER ke depan untuk sistem informasi dan digitalisasinya. Kemudian ini tampilannya untuk OpenVPN, Central Authentication Key. Jadi ini masukkan akun dan username dan passwordnya Cyber Campus. Kemudian ini ya cara untuk apa saja yang tersedia di OpenVPN. Nah, yang pertama kali kalau kita belum ada VPN-nya terinstall di laptop atau di smartphone kita, harus aktivasi VPN-nya dulu. Kemudian ini ya cara untuk mengaktifasi VPN-nya, config.ovpn, unduh aplikasi dan konfigurasinya, unduh file konfigurasinya di config.ovpn, kemudian ini ya drag and drop di bagian ini, import file, kemudian diinstal, ini ya. Setelah install, maka bisa masukkan nick, name, NIP, password Cyber Campus, kemudian connect. Setelah connect akan muncul seperti ini, OpenVPN profile-nya. Ya, seperti kita menggunakan VPN pada umumnya ya, mungkin yang pernah menggunakan VPN akan tahu tampilannya. Nah, itu ya yang materi data dan pustaka minggu ini. Jadi ini ada latihan. Latihannya tidak dikumpulkan ya, jadi ini hanya untuk kalian mencoba apa yang sudah dipelajari pada materi hari ini. Jadi buka website lipuner.ac.id, kemudian pilih 2 database jurnal internasional, boleh Scopus dan Science Direct, boleh Scopus dan Walter Kluwer, boleh Nature dan Sage, dan lain-lain. Lakukan penelusuran informasi mengenai topik manajemen pemasaran. Nah, di sini karena manajemen pemasaran ini kan biasanya fokus di bidang tertentu ya, karena kita di sini ada banyak sekali bidang ilmu atau rumpun ilmu, jadi cari informasinya itu bebas, mau menggunakan background ilmunya boleh, jadi yang kedokteran, nyari kedokteran, atau tumor otak mungkin, atau kandungan, dan sebagainya. Kemudian kalau farmasi, mungkin mencari farmasi industri, dan sebagainya, boleh. Silahkan gunakan simple search untuk mencari, advanced search, boolean logic, atau logika boolean, dan strategi penelusurannya itu seperti apa. Kemudian dari hasil pencarian, silahkan dipilih 2 artikel jurnal, kemudian analisis perbedaan dan jelaskan mengenai temuan yang kalian lakukan, hasil pencarian, dan strategi penelusuran yang kalian terapkan. Kira-kira itu ya untuk minggu ini. Jadi ini silahkan dicoba mandiri di laptopnya masing-masing atau di smartphone-nya masing-masing. Kemudian di analisis. Jadi, oh ternyata ini bedanya simple search dengan advanced search. Yang saya lakukan sudah betul, mungkin menggunakan truncation, mungkin menggunakan parenthesis atau itu ya, apa namanya, or dan and untuk advanced search, kemudian menggunakan tanda petik 2, tutup dan buka untuk frasa dan sebagainya. Jadi harus tahu mana sih simple search, mana sih advanced search. Kemudian bisa tidak kalian dapatkan 2 artikel jurnal dari 2 database berdasarkan inputan simple search dan advanced search. Kira-kira itu ya untuk materi minggu ini. Untuk
tugas mini literatur review, tadi baru saya dapatkan untuk ketentuannya. Jadi untuk pengerjaan mini literatur review-nya per kelompok nanti akan saya upload di e-learning. Kemudian saya buatkan juga folder untuk mengupload tugasnya. Jadi tugasnya deadline-nya 14 Januari 2022 kalau saya tidak salah. Jadi nanti saya update di e-learning. Silahkan dipantau terus e-learning-nya. Kira-kira itu ya untuk materi minggu ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Mohon izin bertanya, Ibu. Silahkan. Untuk yang OpenVPN itu apakah sudah bisa digunakan atau belum, Ibu? Sampai sejauh ini, hari ini, itu sudah bisa digunakan, tapi masih ada bug-nya. Jadi saya tidak yakin bisa berjalan mulus, karena belum di-launching dan diresmikan juga oleh DSID-nya. Ini sudah dibuka oleh DSID karena memang ini nanti akan kita gunakan ke depan pengganti dari remote text. Tapi belum di-launching atau diresmikan oleh DSID atau Pak Rektornya. Jadi masih menunggu untuk rilis resminya. Tapi kalau mau dicoba install, silahkan dicoba. Sudah bisa untuk menginstal OpenVPN-nya, tapi mungkin ketika nanti digunakan masih belum stabil. Mungkin masih ada beberapa bug yang ada di kode programnya. Seperti itu. Karena kemarin terakhir saya coba untuk OpenVPN ini masih suka error ketika saya mencari atau memfilter artikel yang saya inginkan. Jadi sekarang saya masih menggunakan remote text atau cara cheating tercepat dari artikel-artikel yang saya butuhkan. Jadi belum sepenuhnya saya menggunakan OpenVPN. Jadi nanti bisa dicoba ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Oke, kalau diam sudah 2 menit ya, dari 10.30 sampai 10.32. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan ya dicoba bagaimana caranya mengimplementasikan simple search dan advanced search untuk kalian mendapatkan artikel-artikel sebagai bahan literatur atau bahan bacaan, nah yang nantinya masuk ke daftar pustaka ya, atau sitasi di bab 1, bab 2, karena bab 3 kan memang berdasarkan ide kita. Saya ngomongnya itu bab 1, bab 2 itu berdasarkan template proposal atau laporan tugas akhir atau skripsi yang nantinya akan kalian kerjakan. Jadi bagaimana caranya mendapatkan sumber-sumber bacaan bisa menggunakan salah satu dari 3 strategi yang ada pada materi minggu ini. Bagaimana cara menggunakannya, manakah yang paling baik, tergantung dari kalian, kembali ke kalian. Kalian ingin mendapatkan informasi atau bahan bacaan yang baik, maka bisa gunakan advanced search. Kalau kalian ingin sumber bacaannya, oh ya sudah Bu, yang penting ada dan berkaitan dengan topik saya. Nah, itu bisa menggunakan simple search. Cukup simple search saja, tidak perlu sampai advanced search. Kemudian bagaimana caranya mengevaluasi informasi? Ada banyak cara ya, bisa lewat URL website-nya, kemudian sumbernya bisa lewat tadi ya, ada kontak us atau ada emailnya di footer dan sebagainya. Itu juga bisa sebagai salah satu cara untuk memverifikasi apakah website tersebut betul-betul ada pengelolanya atau website seperti Wikipedia. Karena kalau Wikipedia tidak bisa dijadikan acuan dalam penulisan artikel ilmiah. Karena bisa diedit bersama, seperti itu, tidak ada penanggung jawabnya. Berbeda dengan kalau kita membuka matlab.com, ya, yang penyedia MATLAB itu kan juga punya websitenya, seperti prom.org, nah itu juga penyedia aplikasi Prom dan lain-lain yang open source, yang bisa di-download bebas untuk aplikasi yang digunakan untuk penelitian.
Itu juga merupakan salah satu bagaimana caranya kita mengevaluasi sumber atau kualitas informasi tersebut. Jadi ini tidak sulit sebetulnya, jadi memang strategi pencarian informasi, mungkin dari kalian sudah banyak juga ya yang jago googling karena kan sudah mengerti teknologi semua, tapi ini adalah variasi yang bisa kalian lakukan ketika satu cara tidak berhasil, maka masih bisa cara-cara yang lain untuk mencari literatur atau bahan-bahan jurnal untuk ide penelitian yang kalian lakukan. Tidak hanya untuk tugas akhir, tapi juga mungkin ikut lomba, karya ilmiah, mungkin di Universitas Brawijaya, mungkin seperti itu. Atau mungkin ada lomba debat di Universitas Indonesia, bisa juga menggunakan topik apa nih yang sebaiknya diangkat, maka bisa menggunakan simple search, advanced search, dan juga bagaimana mengevaluasi informasi yang ada di website ataupun aplikasi tersebut. Kira-kira itu. Kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk materi data dan pustaka minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.